kajian tentang tips lancar wawancara. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih, gimana kabarnya semua? Baik. Oke, baik ya. Tapi saya mau tanya dulu tentang, saya mau beritahu bahwa insya Allah kegiatan layanan kita ini akan dilaksanakan kurang dari 40 menit dan kurang lebih formalnya. Nah, topik dari layanan kita hari ini itu tentang bagaimana tips lancar dalam wawancara. Nah, dalam memasuki dunia kerja, khususnya bagi adik-adik semua yang akan melangkah ke dunia kerja, ada nih tahap di mana kita akan melakukan sebuah wawancara. Nah, dalam layanan ini kakak-kakak yang ada di samping saya bakal ngejelasin tentang apa sih itu wawancara, bagaimana memahami wawancara, apa saja jenis wawancara, bagaimana tips lancar wawancara, bagaimana menghadapi situasi saat wawancara, begitu, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi tujuan dari topik layanan yang akan kakak-kakak ini bawakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak sekalian untuk memaparkan materinya. Tapi sebelum itu saya mau perkenalkan dulu nih kakak-kakak yang ada di samping saya. Ada Kak Kalbi. Halo Kak Kalbi. Halo Kak. Ada Kak Ulan. Halo Kak Ulan. Ada Kak Adis. Jadi beberapa pendapat dari tokoh yang mengatakan bahwa menurut Tenzin, wawancara itu adalah percakapan antara dua orang, face to face atau tatap muka, yang dimana salah satunya itu bertujuan untuk menggali informasi. Kemudian ada juga yang mengatakan wawancara itu adalah suatu komunikasi verbal, di mana ada satu dari mereka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa wawancara itu percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Ada juga yang mengatakan bahwa wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Paling tidak, salah satunya itu bertujuan untuk menggali informasi. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa wawancara itu adalah komunikasi antara dua pihak yang bertujuan untuk menggali suatu informasi, di mana dalam wawancara itu ada interviewer dan ada interview. Yang interviewer itu akan menanyakan suatu pertanyaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari interview. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis wawancara. Nah, yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu si interviewer ini atau pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan, dan pertanyaan itu sudah tersusun. Jadi saat wawancara nanti pembicaranya itu tersusun sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan oleh interviewer. Kemudian yang kedua itu wawancara semi terstruktur. Kalau wawancara semi terstruktur ini juga interviewer juga sudah menyediakan pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Tapi bedanya dengan yang terstruktur, pertanyaannya ini belum disusun sesuai dengan yang dia mau. Jadi nanti pertanyaan dan komunikasi dalam wawancara ini terjadi mengalir. Jadi pertanyaannya itu tidak
dipilih ketika interviewer itu tidak menggunakan panduan jadi arah pembicaraannya nanti itu terjadi dengan spontanitas. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya itu hal-hal yang perlu dipersiapkan saat wawancara dan sebelum wawancara tiba. Nah, ada beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan saat sebelum wawancara. Nah, hal-hal tersebut yaitu yang pertama mencari tahu soal posisi dan job description yang dilamar. Nah, cara ini penting karena pada saat wawancara nanti pihak perusahaan akan menguji pengetahuan Anda terkait deskripsi pekerjaan serta pengetahuan seputar posisi yang akan dilamar. Nah, yang kedua mencari tahu potensi diri. Nah, sebelum mencari pekerjaan, persiapan interview kerja yang bisa Anda lakukan adalah dengan memahami potensi diri seperti karakter, bakat serta keterampilan diri. Nah, yang ketiga melakukan latihan kerja. Anda bisa melakukan latihan kerja dengan cara latihan menjawab pertanyaan wawancara dan latihan berbicara di interview. Nah, yang keempat mempelajari profil perusahaan. Karena umumnya pewawancara akan mencari tahu seberapa banyak informasi yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut. Nah, yang kelima menentukan pakaian yang sesuai. Pakailah pakaian yang rapi dan yang terbaik. Nah, yang keenam menjaga personal branding di sosial media. Nah, menjaga penampilan bukan hanya sekedar memilih pakaian yang terbaik. Faktanya internet persona atau bagaimana Anda menampilkan diri di internet, terutama di sosial media. Nah, yang ketujuh pastikan dokumen yang Anda bawa itu sudah lengkap. Nah, itu tadi persiapan yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan saat wawancara. Nah, yang pertama ketutup pintu saat ini memasuki ruangan dan ketutupan dan jangan tutup terlalu keras. Nah, yang kedua ucapkan salam yang umum seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, yang ketiga duduklah jika sudah dipersilakan. Nah, yang keempat tunjukkan bahwa Anda sangat antusias dalam mengikuti wawancara tersebut. Nah, yang kelima kuasai perasaan nervous atau kuasai perasaan yang berdebar. Cara menguasainya dengan tarik nafas secara perlahan-lahan lalu hembuskan. Nah, yang kelima, yang keenam, dengarkan pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan dengan seksama. Nah, yang ketujuh, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara dengan suara yang cukup keras agar jelas didengar oleh pewawancara. Nah, yang kedelapan, usahakan untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan kebohongan. Nah, ini bisa merugikan diri Anda sendiri. Nah, yang ke-9, selama wawancara berlangsung, hindarilah mengatakan hal yang buruk mengenai mantan atasan atau mantan perusahaan yang pernah Anda kerja. Nah, yang ke-10, sebelum wawancara berakhir, ada baiknya Anda bisa menanyakan apa yang Anda akan lakukan setelah wawancara tersebut selesai. Nah, yang ke-11, Anda ucapkan banyak terima kasih kepada pewawancara tersebut. Mungkin itu saja, selanjutnya saya serahkan kepada selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian hal-hal yang harus dihindari saat wawancara kerja. Nah, beberapa di antaranya yaitu usahakan untuk tidak terlambat datang. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian yang berlebihan. Yang ketiga, tidak membawa teman atau keluarga. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan ketika pewawancara sedang berbicara. Nah, kemudian jangan meletakkan tas ataupun membawa suntingan lainnya. Kemudian jangan membual dan juga jangan melebih-lebihkan diri, dan juga
jangan bertanya hal-hal yang tidak berguna, dan kita juga harus menjaga emosi kita agar tidak menjadi tidak lain arah saat melakukan emosi tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana tips untuk lolos wawancara kerja. Nah, ada tips agar lolos wawancara kerja. Yang pertama, kita harus percaya diri. Nah, wawancara akan melihat bagaimana kita mengenali potensi diri kita sendiri dan seberapa pantas kita akan melamar pada posisi tersebut. Yang kedua, utamakan etika, tutur kata dan gestur, terutama selama interview. Yang ketiga, jawab dengan jujur. Setiap pertanyaan yang diberikan harus dijawab dengan jujur, jangan hanya asal menjawab. Dan jadilah diri sendiri, terutama untuk menjawab pertanyaan terkait dengan karakter kepribadian seputar Anda. Yang keempat, alasan positif jika Anda berhenti kerja sebelumnya. Jika Anda sudah memiliki pengalaman kerja, jawablah alasan Anda keluar dari pekerjaan tersebut, misal seperti PHK ataupun kontrak habis. Usahakan menggunakan alasan yang logis. Yang kelima, memahami motivasi kerja. Penting untuk memahami motivasi kerja Anda, sesuaikan dengan budaya, posisi, serta kondisi perusahaan apakah mendukung hal tersebut. Yang terakhir, gunakan kesempatan bertanya apabila ada waktu yang bisa digunakan, maka bertanyalah kepada pewawancara. Maka mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya berikan kepada teman-teman. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kakak-kakaknya. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, ada nih dari kakak-kakak mau kasih lihat sebuah video contoh wawancara yang baik dan benar. Nah, dari tayangan video tadi yang telah kakak-kakak kasih lihat nih, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak? Terkait wawancaranya itu sendiri, ada mau yang mau ditanyakan? Saya Kak. Iya, silakan. Perkenalkan diri dulu ya. Kenalkan, nama saya Nafia Srila Hakim. Jadi yang mau saya tanyakan seperti yang tadi Kakak Ari sampaikan, yaitu saat wawancara dia mengenakan pakaian yang berlebihan. Itu maksudnya bagaimana? Contohnya. Baik, dari kakak-kakaknya silakan dijawab pertanyaan dari. Oke, jadi yang dimaksud itu pakaian yang berlebihan seperti. Oke, jadi pertanyaannya atas nama siapa? Novika. Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana pakaian yang menor atau yang berlebihan ya? Seperti dia memakai makeup yang berlebihan, memakai emas yang berlebihan, atau memakai pakaian yang menonjol seperti jilbabnya warna biru, bajunya warna pink, celananya warna kuning seperti itu. Mungkin seperti itu aja nih. Terima kasih Kak. Nah, itu dia tadi jawaban dari pertanyaannya Novi tentang apakah pakaian berlebihan itu, bagaimana pakaian berlebihan itu yang dijawab oleh kakak Pauli. Nah, saya berikan satu kesempatan lagi nih buat adik-adik yang mau bertanya. Silakan perkenalkan namanya dulu ya. Baik, terima kasih sebelumnya Kakak. Berikan saya kesempatannya. Sekarang nama saya Novika. Pertanyaan saya itu, apakah wawancara ini bisa dilakukan secara online? Itu tidak mesti face to face begitu. Baik, pertanyaannya dari apa katanya, apakah bisa wawancara ini dilaksanakan secara online atau hanya bisa dilaksanakan secara offline? Silakan dijawab. Oke, saya sudah menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan kali peserta. Kalau dibilang bolehkah wawancara itu online, tentu saja. Kalau misalnya perusahaan mau online boleh. Kalau misalnya hujan, kalau misalnya tidak diminta-minta ya, banjir mau, tidak mungkin kita face to face. Jadi nanti tergantung keadaan dan juga kemauan dari perusahaan yang kita tempatnya buat melamar. Face to face yang dimaksud tadi itu pendapat dari para tokoh. Jadi itu mungkin saya kembalikan. Baik, itu tadi jawaban pertanyaannya dari
wawancarai untuk masuk kerja. Nah, jadi HRD itu yang wawancarai orang-orang yang ingin masuk kerja. Dia semua yang atur itu. Jadi HRD itu tugasnya, salah satu tugasnya HRD. Jadi ya, kalau begitu langsung saja, siapa yang mau jadi sukarelawan? Baik, saya persilahkan kepada saudari bagian tapi nomor berapa? Mungkin bisa naik. Oke, jadi pertanyaan untuk saudari Liana itu, bagaimana jika HRD bertanya apa kelebihan kamu? Jika HRD bertanya tentang apa kelebihan saya, tentunya saya akan memaparkan tentang apa-apa saja yang bisa saya lakukan, mulai dari soft skill, bakat, dan minat. Misalnya melukis, saya ahli dalam bidang melukis, saya bisa menggambar wajah seseorang dalam bentuk real. Karena saya juga dari lulusan SMK, terus desain pemodelan informasi bangunan, saya bisa mendesain rumah dan bangunan sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Jadi jawaban dari saudari Liana sudah sangat bagus, tapi kalau yang lebih terstruktur itu begini. Kalau si HRD bertanya apa kelebihan kamu, misal kelebihan saya itu cepat beradaptasi. Nah, kita kembangkan lagi, cepat beradaptasi itu kayak gimana? Lebih detail kelebihannya. Misalnya sifat saya cepat adaptasi yang cepat jadi salah satu kelebihan saya. Lalu gimana penerapannya? Jelaskan juga gimana penerapannya yang akhirnya bisa memaksimalkan jaringan secara jaringan saya atau relasi saya dengan orang lain, dan jelaskan juga kenapa itu penting. Misalnya saya dengan mudah bergaul di lingkungan baru gitu. Dan masih ada satu pertanyaan lagi, siapa yang mau jadi sukarelawan? Uni. Ayo siapa? Sakina. Adik Sakina. Jadi Laki-lakinya lagi. Icam. Jadi pertanyaannya itu, kalau HRD bertanya apa motivasi kamu mau bekerja di sini, apa jawabannya? Kira-kira. Karena posisi ini sesuai dengan minat saya. Terima kasih. Baik, mungkin karena waktu juga, jadi pre-memori saja. Oke, jadi bagaimana, masih semangat? Oke, dikasih games ya. Jadi gamesnya itu bertujuan untuk melatih konsentrasi adik-adik sekalian. Jadi gamesnya itu adik-adik mencari kata yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi katanya itu yang ada di dalam mencari kata itu ada YouTuber, desainer, tata boga, dan juga akuntan. Jadi adik-adik bisa mengklik atau mencari entah itu dari garis miring, garis datar, atau garis lurus terkait dengan pekerjaan yang telah saya sebutkan. Mungkin ada adik-adik yang ingin jadi relawan? Saya. Oke. Jadi instruksinya ini, adik-adik yang mencapai waktu 15 detik maka adik-adik mendapatkan hadiah. Tetapi jika adik-adik melewati waktu maksimal maka adik-adik game over. Oke. Jadi siapa adik-adik yang mau jadi relawan? Oke. Berapa orang? 3 orang. Mungkin bisa perkenalan diri dulu adik.
Ada yang ditangkap nih tentang